Selamat datang semua, kembali bersama video alur cerita novel audio. Kali ini dengan judul, Sang Pelindung. Agar channel Neng Parsini semakin berkembang, tolong bantu subscribe, like dan share ke teman atau media sosial Anda. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari saya. Terima kasih, selamat menikmati, dan semoga terhibur. Bab 62, Teman Baru. Mobil Dodge Durango putih itu berhenti di parkiran Chinatown. Deretan tenda-tenda yang didominasi warna merah menyala dan kuning terang sudah terlihat. Sean, Chloe, dan Grant turun dari mobil yang sudah berhenti sempurna. Angin musim gugur membawa aroma masakan yang membuat lapar. Ya ampun, aromanya enak sekali, seru Chloe berseri. Sean dan Grant tertawa melihat tingkahnya yang seperti anak-anak. Chloe berjalan masuk dengan tangan kanan menggandeng Grant dan tangan kiri menggandeng Sean. Kedua lelaki itu langsung menoleh padanya. Ada apa? Chloe membalas tatapan aneh keduanya, lalu tertawa senang. Ayolah, jangan merusak moodku. Kapan lagi aku bisa menggandeng dua lelaki tampan? Lanjut Chloe tanpa merasa bersalah. Lihat, kalian lihat, gadis-gadis itu seperti cemburu melihatku menggandeng dua lelaki tampan sekaligus, seru Chloe senang dan tertawa tertahan. Mata birunya dikedip-kedipkan, membuat Sean dan Grant tertawa. Ayo, masuk ke sini. Aku suka masakan di kedai ini, ajak Sean sembari melepaskan pegangan Chloe di lengannya. Sean langsung memilih meja kosong yang terletak di tengah ruangan. Meja berbentuk segi empat itu hanya ada 4 kursi di setiap sisi, pas sekali untuk mereka bertiga. Sean langsung duduk di hadapan Grant, hingga Chloe duduk di antara mereka. Sean tersenyum simpul sambil melirik Grant, yang dilirik cuek melihat buku menu. Kau sering ke sini? Tanya Chloe pada Sean. Sean mengangguk, bersama Grant. Oh, kalau begitu pesankan saja untukku yang menurut kalian enak. Kalau kalian suka, aku juga pasti suka, jawab Chloe diplomatis. Grant mengangkat kepala sedikit dari buku menu untuk melihat ekspresi gadis itu yang tampak begitu bahagia. Sean tertawa renyah. Grant sudah tahu apa yang kusuka di sini, jawab Sean dengan senyum simpul. Ih, padahal tadi aku sudah menanyakan padanya apa yang enak di sini, ucap Chloe dengan mulut manyun. Grant tertawa, kemudian memesan makanan pada pelayan yang berdiri di dekat mereka. Chicken sweet corn soup, dry hot garlic prawn, Szechuan fish, dan kesukaan Daniel, Szechuan potato. Grant menyebutkan menu yang dipesannya. Sean mengulum senyum. Dia senang sekali sup ayam dengan butiran jagung serta kuah yang sedikit kental dengan pecahan telur di dalamnya. Sejak pertama kali mencicipi makanan itu, Sean langsung ketagihan menu yang satu ini dan memaksa Grant untuk membuatkan untuknya 3 cangkir teh kecil diantar dan sepoci teh hitam yang digodok dengan buah longan di atas kompor arang kecil. Pelayan menuangkan ke gelas masing-masing. Aroma manis dari logan dan teh hitam langsung terhidu. Kau belum pernah mencoba ini, Chloe, cobalah, kau pasti suka, saran Sean. Chloe mengangguk. Kau benar, Daniel, jawab Chloe dengan mata biru berbinar, ini bakal menjadi menu favoritku. Oh ya, kau belum mengatakan apa yang membuatmu begitu gembira, Chloe, tanya Grant mengulang pertanyaannya dari La Luna Cafe tadi. Sean langsung menoleh pada gadis itu. Ah iya, aku tadi menerima telepon dari Profesor Callahan. Dia bilang makalah yang aku berikan padanya bagus. Nanti malam dia akan menemuiku selesai praktek. Jadi mungkin besok aku akan pulang ke tanah air kalau semua selesai malam ini, jawab Chloe memperlihatkan lesung yang indah di wajahnya. Grant terkejut, tetapi dengan cepat dia dapat menguasai diri dan hanya menampakkan senyum. Secepat itu, kita belum pergi ke Taman Ria, Chloe. Ke Taman Bunga, kemana lagi? Iya, ucap Sean sambil berpikir keras. Chloe tertawa. Kau sibuk, Daniel. Aku tidak mau mengganggu jadwal kuliahmu. Nanti Paman Andreas marah padaku. Chloe pura-pura bersungut. Kenapa begitu? Selagi kau di sini, apa salahnya kita bersenang-senang sebentar? Nanti sepulang ke tanah air, kau sibuk. Aku pun sibuk. Grant lebih sibuk lagi, keluh Sean. Aku kenapa? Aku tidak sibuk. Kilah Grant terperanjat mendengar namanya ikut disebut. Tentu saja kau akan sibuk, Grant. Kau harus selalu ada di sampingku. Sean berkeras. Makanan datang dan mereka langsung diam menikmati hidangan. Semuanya tampak begitu menikmati makanan yang dipesan Grant. Tidak sia-sia hampir 1 jam perjalanan untuk makanan ini,
puji Clue sambil mengacungkan jempol pada Grant. Grant tersenyum, Sean tertawa. Daniel Smith, sapa seorang gadis yang datang dari arah belakang Sean. Semua menoleh pada suara itu. Mandy Hesu, apa kabar? Aku dengar kau berhenti dari universitas, kenapa? Tanya Sean dengan antusias. Mandy hanya melempar senyuman. Kau sudah makan belum? Ayo gabung di sini. Gadis bermata coklat terang itu tidak menjawab, hanya memberikan senyuman. Ayo ku kenalkan, mereka berdua saudaraku, bukan orang lain. Kau tidak perlu malu pada mereka, tukas Sean lugas. Ini Grant Smith, dia kakakku, Mandy. Dan ini Dr. Clue, dia juga kakakku, jelas Sean tertawa. Begitu juga Grant dan Clue, mereka tertawa kecil sambil mengulurkan tangan. Pada Mandy, ayo duduk. Sean menggeser kursi agar Mandy bisa duduk dan segera meminta satu set peralatan makan pada pelayan. Mandy duduk perlahan, sikapnya masih ragu dan sedikit takut dan tidak enak, tetapi dia tidak menolak. Ayo dimakan, Mandy, ajak Clue ramah, gadis di depannya tersenyum. Clue bisa menilai kalau gadis itu ramah dan sopan, walau sepertinya tidak kaya, dia tidak sembarangan. Wajahnya bulat telur, bersih dengan make up seadanya. Lipstik tipis atau bahkan hanya mengenakan lip gloss saja dan bedak tipis, tetapi justru semakin menonjolkan kecantikannya. Kau sendirian, Mandy? Tanya Sean, seakan baru teringat kalau dia langsung menarik gadis itu duduk bersama tanpa tahu Mandy datang bersama siapa. Mandy mengangguk sambil meneguk teh Logan perlahan. Aku datang mengantarkan mantau buatan Xiao Yi, Daniel, jawab Mandy pelan. Suaranya terdengar halus dan lembut. Sean mengangguk. Berikan aku nomor ponselmu, Mandy, kau berhenti begitu saja dari kampus, aku kelimpungan mencari kabarmu, cerita Sean tak kalah pelan di samping gadis itu, membuat Grant dan Clue harus memanjangkan telinga mereka untuk mendengar percakapan mereka. Maaf, ada banyak kejadian yang membuatku harus mundur dari kampus, Daniel, hidupku terlalu rumit untuk diceritakan, jawab Mandy pelan. Oh tidak apa-apa, Mandy. Ceritakan saja. Daniel pasti akan mendengarkan dengan baik, ujar Grant melemparkan lelucon karena suasana menjadi agak tegang dan senyap. Mereka tertawa, mungkin lain kali saja, elak Mandy tersenyum. Nomor ponselmu, Mandy, nanti kau lupa, Sean kembali mengingatkan, dia mengeluarkan ponsel dari kantong celana. Mandy tersenyum, lagi, lalu mengeluarkan ponselnya dan menyodorkan kode QR pada Sean. Terima kasih untuk hidangannya. Tapi aku harus segera pergi. Maaf. Ya, pamit Mandy setelah Sean selesai meng-scan kode itu. Nanti dulu. Kenapa kau tergesa-gesa? Mandy, kau ada janji. Kami akan mengantarkanmu pulang, ucap Sean sambil melemparkan pandangan pada Grant dan Clue. Keduanya mengangguk kompak. Tidak usah, Daniel. Jadi merepotkan. Aku pulang sendiri saja, jawab Mandy, lalu berdiri dan membungkuk pada mereka. Mandy, tunggulah sebentar lagi. Tidak akan merepotkan, tegas Sean, sekalian aku ingin tahu di mana rumahmu. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.